Tuhan Yesus bilang dengan jelas seperti ini di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama saudara. Kita mau baca dengan bersuara saudara di rumah saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dibilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Di situ dibilang bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya segelintir orang yang menerima kuasa, tapi engkau dan saya, kalau kita percaya, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan menerima kuasa, saudara. Dan seperti apa kuasa itu? Saya nggak akan bahas dengan detail tentang kuasanya, tapi saudara harus tahu, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya kuasa. Kuasa dalam mengusir setan, kuasa dalam kesembuhan, kuasa dalam peperangan rohani, kuasa dalam menghancurkan setiap benteng-benteng daripada kuasa jahat, kuasa untuk mendengar suara Tuhan, menyampaikan nubuatan, menyampaikan isi hati Tuhan, kuasa untuk menjadi manusia yang bangkit, yang semangat, dan menang daripada dosa. Siapa di sini yang mau punya kuasa? Boleh lambaikan tangan saudara. Aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang powerful. Tuhan gak mau kita jadi orang-orang pecundang. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang yang pengecut. Kita bukan orang yang hanya jadi korban daripada serangan-serangan iblis. Tapi saudara harus tahu, peristiwa Pentakosta itu bukan hanya dulu 2000 tahun yang lalu. Hari ini 2024 Tuhan juga sedang mencurahkan Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan mau kita punya kuasa. Tuhan mau kita menang dari setiap keterpurukan kita. Tuhan mau kita menang dari setiap sakit penyakit, setiap masalah hutang, masalah keuangan kita, masalah apapun. Tuhan mau kita menang dan punya kuasa. Amin. Tetapi pertanyaannya, semua orang mau punya kuasa, tapi gak banyak orang yang siap menantikan, bayar harga, percaya, berjuang untuk sebuah kuasa. Yes, saudara, begini, saya mau kasih gambaran buat saudara. Keselamatan itu bukan hasil kerja keras kita. Setuju, sepakat semua? Keselamatan itu anugerah Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, kita diselamatkan. Amen. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, tidak ada jalan menuju sorga, tidak ada jalan menuju Bapa. Hanya karena anugerah dan kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tetapi pengurapan, kuasa, kemenangan tidak diberikan dengan cara instan. Itu perlu yang namanya bayar harga, perlu yang namanya mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, perlu namanya saudara menanti-nantikan Dia, perlu yang namanya saudara benar-benar minta sama Tuhan untuk saudara dipenuhi kuasa. Ada amin saudara? Saya berdoa semua jemaat Dorea di tempat ini, kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi kita juga menerima kuasa. Kita bukan hanya jadi orang Kristen yang lemah, yang hanya punya KTP Kristen. Kalau orang Batak bilang KTP-mu Kristen, tapi hidupmu gak berdampak, hidupmu gak punya kuasa, malah jadi batu sandungan. Jangan seperti itu saudara. Amin. Kalau orang benci kita karena firman, itu wajar. Karena firman Tuhan bilang gini, dunia gak mengenal Roh Kudus, dunia gak mengenal Tuhan. Jadi kalau engkau dianiaya, engkau dibenci dunia karena firman Tuhan, itu memang hal sewajarnya. Karena dunia itu kegelapan, dia gak bisa menerima Kristus, kecuali kita datang dan kita menginjili mereka. Tetapi yang berbahaya, jangan sampai orang benci gereja, benci yang namanya, bukan benci ya bahasanya, menolak Yesus hanya karena kelakuan orang-orang Kristen gak sesuai dengan firman Tuhan. Alias dengan kata lain apa? Batu sandungan.
ini, buat kita semua, buat saya introspeksi diri, buat kita semua. Kita harus belajar sama-sama. Ketika kita hari ini tahu 2024, kita nggak tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita nggak tahu kapan pengangkatan rapture itu. Tapi yang kita tahu, kita harus berjaga-jaga, kita berdoa. Dan saya berdoa semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa. Hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Hidup saudara nggak akan menjadi orang-orang di manusia lama kita, tapi kita menjadi manusia baru yang diperbaharui hari demi hari. Amin. Oke, kita baca di Yohanes 14, saudara. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semua saya minta, sebenarnya enggak, loncat dulu deh. Yohanes 14 ayat 15 sampai 19. Kita baca dulu ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 19. Ayo yang punya Alkitab, kita buka bersama-sama Alkitab kita. Atau yang punya aplikasi Bible in your phone, open it. Kita buka, kita baca bersama-sama. Dengan judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita loncat ke ayat 25-27, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan 27 terakhir, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam firman ini sudah sangat jelas dibilang, Tuhan menjanjikan penghibur dan penolong. Tuhan menjanjikan penghibur dan penolong. Saudara tahu yang namanya penghibur itu seperti apa? Kalau saudara lagi sedih, saudara akan punya kekuatan untuk bangkit. Kalau saudara dalam lembah kekelaman, saudara punya penghiburan, bahwa saudara nggak hanya fokus sama masalah, nggak hanya fokus sama lembah kekelaman, saudara diberi kepenghiburan sama Tuhan. Penolong, ketika saudara dalam benar-benar titik terendah, saudara menghadapi pintu yang tertutup, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa. Tuhan yang menjanjikan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus, yaitu penghibur, yaitu penolong, saudara. Jadi saudara harus bertanya sama diri saudara, apakah hidup saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Saya nggak mau saudara angkat tangan, tapi saudara coba refleksikan sama diri saudara. Coba saudara refleksikan. Sering nggak saudara ngalamin penghiburan Tuhan di masa-masa sulit? Sering nggak saudara dapat pertolongan Tuhan? Bersyukur, artinya Roh Kudus sedang bekerja atas hidupmu. Amin. Karena gini, kita nggak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakannya. Kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tetapi Tuhan bergerak, bekerja, dan Dia sedang hidup dalam hatimu. Saudara, mari hari-hari ini jangan pernah berkata cukup dengan hadirat Tuhan. Saudara harus punya kehausan, saudara harus punya rasa kerinduan yang lebih lagi untuk mengenal Tuhan, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, kalau saudara lihat firman Tuhan, saya nggak akan bukakan, nanti waktunya terlalu panjang, karena malam ini saya mau berdoa dengan cara yang berbeda. Jadi saya udah hampir 2-3 tahun ya di PD Dorea, bersyukur. Jadi kalian sudah banyak yang udah kenal saya mungkin dari 2021 apa 2020 ya kalau nggak salah. Saya mau malam ini ada doa yang berbeda. Kalau saudara punya minyak urapan, ada yang punya minyak urapan di rumah, saudara boleh pegang, saudara boleh ambil.
Saudara, kita akan lakukan tindakan profetik, tindakan iman malam ini. Jadi saya akan mendoakan, tidak seperti biasa saya mendoakan kayak kemarin kata-kata marifat atau nubuatan. Kita mau lakukan tindakan iman. Karena bulan ini ada suatu setelah Pentakosta kemarin. Nanti saya akan kesaksian mungkin di media sosial saya. Saya, kalau saudara yang suka follow Instagram atau TikTok, saudara akan lihat, saya akan posting ada suatu doa yang saya dan pelayanan kami doakan 10 tahun. Bayangin 10 tahun, akhirnya sekarang dapat terobosan luar biasa. Dan terobosannya nggak main-main, gila-gilaan dalam tanda kutip, seperti bermimpi. Sampai kita itu bener-bener wow, bener-bener ini mimpi, bukan ini kayak bener-bener nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya udah follow, puji Tuhan. Karena ini saya mau, karena saya lihat nih urapan terobosan lagi ada, makanya saya mau tantang iman saudara. Ambil minyak urapan. Jadi saya nanti akan doakannya begini. Saudara boleh tulis pergumulan saudara di kolom chat. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Karena gini, firman malam ini tentang kuasa, tentang Roh Kudus. Kita mau aktifin loh kuasa dalam hidup saudara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan bisa pakai hidup saudara loh? Ketika saudara hari ini lagi lemah, lagi apapun juga, saudara bukan hanya pakai 1-2 orang. Ini bukan zamannya one man show. Bukan zamannya 1 orang aja yang dipakai Tuhan. Semua, di sini berapa orang di Zoom nih? 80 orang, mau dipakai dengan dahsyat luar biasa, amin. Hari ini saudara harus jadi orang-orang yang bukan hanya terima. Saudara harus aktifin karunia itu. Aktifkan kuasa itu. Saudara siap malam ini? Jadi yang punya minyak urapan, boleh siapkan dengan segera. Kalau yang nggak punya, pakai cara penumpangan tangan. Amin, siap. Karena urapan terobosan itu lagi benar-benar saya alami, saya mau impartasikan buat saudara. Sehingga proyek-proyek yang tertunda udah bertahun-tahun, tanah yang belum terjual, properti-properti yang belum terbeli, ayo ada terobosan. Saya tantang dalam 3 bulan ini, kalau kita ketemu di Zoom, atau mungkin saudara bisa DM atau apapun, saudara kesaksian ya. Saudara kesaksian apa yang terjadi, terobosan apa yang terjadi. Karena Mazmur 126 itu begitu kuat, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Dan itu wow banget, karena yang bikin saya wow, karena kita pikir kita berharapnya seperti ini, sesuatu yang sederhana, yang sesuatu yang kayaknya ya yang batas pemikiran manusia. Tapi ternyata Tuhan kasihnya berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Nanti saya akan pasti kesaksian dengan detail. Tapi hari ini saya rasa dengan kuat Roh Kudus itu mau bekerja buat saudara. Saya rasa dengan kuat Tuhan dari beberapa hari, ketika saya persiapan untuk malam ini, selama 3 hari lebih, 2 hari, 3 hari, Tuhan ingatkan tentang ini begitu kuat. Tuhan bilang Roh Kudus itu harus berkuasa atas hidup saudara. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara nggak akan jadi orang yang up and down. Saudara nggak akan jadi orang yang lemah. Saudara harus pastikan Roh Kudus itu berkuasa atas hidup saudara. Petrus, dia seorang yang pernah menyangkal Tuhan. Dia seorang yang pernah jatuh dalam dosa. Dia berbuat salah. Tapi karena ada pencurahan Roh Kudus, Petrus berubah 180 derajat. Dari seorang yang pernah jatuh dalam dosa, dari seorang pengkhianat, orang yang gagal, tapi dia berubah jadi bapak gereja. Dalam satu kali dia khotbah di depan 3.000 orang. Dia baptis 3.000 orang hanya dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya Pentakosta yang hari-hari ini, kuasa Roh Kudus yang sedang Tuhan berikan buat setiap kita akan jauh lebih dahsyat, jauh luar biasa. Nanti saya akan dengar di tempat ini Ibu Mauren tumpang tangan sama orang sakit itu sembuh. Ibu Lani Francisca akan banyak doain orang-orang, dan orang itu akan ngalami mujizat Tuhan. Semua yang ada di tempat ini. Karena kita bukan hanya sebagai penonton, tapi kita pelaku. Kita bukan hanya orang yang menerima, tapi kita juga orang yang menerima kuasa, dan kita mengaktifkan kuasa itu di tempat-tempat tergelap sekalipun. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara pastikan malam ini Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Saudara, kalau saudara terlalu banyak kesibukan, kalau hari ini saudara banyak hal yang membuat saudara kehilangan jam-jam doa sama Tuhan, saya mau bilang sekali lagi, bangun kembali hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Tanpa Roh Kudus gak akan ada mujizat, saudara. Saya mau bilang, tanpa pencurahan Roh Kudus, tanpa hidup kita dikuasai Roh Kudus, kita gak akan bisa terima mujizat pemulihan.
Mau saudara jungkir balik 1000 kali, mau saudara mau lakukan apapun juga berkuasa sekuat tenaga, kepala di kaki, kaki di kepala. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus nggak akan bisa. Karena hanya dengan Roh Kudus kita punya power. Karena hanya dengan Roh Kudus kita punya kuasa. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, ada orang kesurupan, saudara tengking-tengking, dia nggak akan pergi setannya. Karena apa? Nggak ada kuasa dalam diri kita. Nggak ada kuasa. Ketika kita doa, kita lemes, ngantuk, nggak bersemangat, nggak ada kuasa. So hari ini yang paling penting adalah Roh Kudus harus berkuasa atas hidup saudara. Pertanyaannya ini berbahaya loh saudara, gini loh. Kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa atas kita, sekali lagi nih ya, saudara pahami betul-betul, dengar betul-betul. Kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa dalam hati kita, hati-hati, jangan-jangan setan yang ambil alih hatimu. Gampang kok kita ceknya. Masih ada kasih nggak dalam hati kita? Masih ada pengampunan nggak dalam hati kita? Masih ada gairah menyembah Tuhan nggak di hati kita? Kita masih mau dengar firman nggak? Itu tanda Roh Kudus masih ada dalam hati kita. Tapi jangan sampai karena saudara nggak pernah mengundang Roh Kudus, nggak pernah mengaktifkan Roh Kudus, yang akhirnya yang berkuasa dalam hati manusia itu siapa? Roh setan. Yang akhirnya bikin apa? Bikin yang namanya dia kecewa sama Tuhan. Tandanya apa sih? Kalau Roh Kudus, nanti saya akan bahas ya, ini terakhir, part yang terakhir. Tandanya apa sih kalau Roh Kudus itu sebenarnya dia nggak pergi dari hidup kita, tapi dia berduka. Saudara tahu ada istilah mendukakan Roh Kudus? Roh Kudusnya ada, tapi dia berduka sehingga dia padam. Dia nggak bisa lagi memberikan power sama hidup saudara. Ya akhirnya apa saudara? Itu sangat berbahaya. Ketika di hati seseorang Roh Kudusnya padam, hatinya penuh kejahatan, mulutnya penuh kejahatan, tindakan-tindakannya keluar dari batas firman Tuhan. So hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita semua mengalami setiap hari bergaul karib dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu punya perasaan, Roh Kudus punya kehendak, Roh Kudus punya kuasa. Artinya setiap hari Roh Kudus itu Tuhan Yesus itu sendiri, Roh Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia mengirimkan penolong, yaitu Roh dia sendiri, Roh Tuhan sendiri. Dan ketika dia berikan penolong, saudara akan jadi manusia yang berbeda. Saudara akan mengalami sesuatu yang berbeda. Dan saya berdoa saudara bukan jadi yang biasa, bukan jadi orang Kristen yang biasa, tapi orang Kristen yang punya power. Poin yang paling penting saudara lakukan adalah saudara doa dan minta untuk setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, itu yang ngeliatin Tuhan Yesus naik itu ada 500 orang kira-kira. Banyak. Tetapi yang hanya menanti-nantikan di loteng Yerusalem selama 10 hari hanya sisa berapa saudara? 120 orang. Pertanyaannya yang 380 kemana? Mereka nggak sabar menanti. Mereka nggak kuat untuk terus berdoa. Mereka nggak percaya. Mereka anggap remeh. Biarinlah, ngapain doa-doa nggak terjadi apa-apa. Mereka anggap remeh. Mereka nggak mau menantikan. Mereka nggak percaya. Sampai akhirnya apa? Orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang nggak mau berdoa, orang-orang yang nggak mau menantikan Tuhan, dia nggak dapat lawatan. Dia hanya jadi penonton, gigit jari, ngeliatin orang-orang yang lain powerful, ngeliatin orang-orang yang lain dipakai Tuhan, ngeliatin orang-orang lain hidupnya berubah. Dan saya berdoa kita semua di sini bukan hanya penonton, tapi kita yang mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan. Hidup saudara diubahkan, hidup saudara diubahkan. Amin. Saudara jadi berkat di keluargamu, saudara jadi berkat di kantor, usaha, pekerjaan, saudara menjadi pribadi yang berbeda. Saudara tidak sama lagi, tidak kembali ke masa lalu, tidak kembali dari cara hidup yang lama. Saudara diubahkan 100%. Amin. Sehingga saudara kan menjadi berbeda ketika ada masalah datang. Saudara punya kuasa. Hei masalah, aku usir, aku hardik kau dalam nama Yesus. Tapi kalau masalah itu belum pergi, masalah itu belum selesai, saudara punya hikmat. Oh, ternyata masalah ini tuh Tuhan izinkan supaya ubah aku toh. Saudara punya hikmat seperti itu. Oh, ternyata keadaan yang gak enak itu Tuhan izinkan supaya aku melihat kuasa Tuhan ya, supaya aku mendapat mujizat ya. Saudara, tidak ada hidup manusia yang sempurna.
Nggak ada yang perfect. Bahkan pelayan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan nggak ada yang sempurna. Tetapi permasalahannya saudara, dari ketidaksempurnaan kita, dari badai hidup kita, dari masalah kita, masihkah kita melihat Tuhan dari setiap badai dan ketidaksempurnaan kita? Saudara bayangin kalau hidup manusia sempurna. Bayangin kalau saudara nggak punya masalah. Saya yakin banyak orang yang akhirnya lupa sama Tuhan. Mereka nggak akan doa dengan kuat. Mereka nggak akan cari dan kejar Tuhan. Karena hidupnya udah oke-oke aja. Mereka nggak perlu Tuhan. Tapi bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan ada masalah, ada pencobaan terjadi atas hidup saudara. Itu bagaimana supaya saudara mengenal Tuhan. Karena tidak ada kemenangan tanpa salib. Tuhan Yesus dia menang, dia bangkit. Tapi sebelumnya apa? Dia alami salib, dia alami kematian, tapi dia bangkit. No glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Kalau saudara hari ini dapat masalah, dapat pergumulan, saudara punya iman. Oh, artinya Tuhan mau buat mujizat di dalam hidup saya. Kalau hari ini saudara lagi ngalamin kesakitan, sakit penyakit, saudara harus punya iman. Oh, artinya Tuhan lagi mau kasih mujizat kesembuhan buat saya. Kalau kita sehat, bagaimana mujizat kesembuhan itu terjadi? Kalau kita lagi keadaan oke, apakah kita tahu yang namanya mujizat? Apakah kita tahu kuasa Tuhan? Apakah kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik? So, hari ini, semua yang dalam lembah, yang hari ini dalam pergumulan, percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Hari ini saudara belum mengerti, tapi suatu saat saudara akan melihat dan mengerti bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana Tuhan. Tidak pernah ada kejahatan di hati Tuhan. Tidak ada pernah rancangan kecelakaan di hati Tuhan. Percaya aja, walau dalam lembah air mata, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Itu akan membuat kita dewasa rohani, mematangkan keimanan kita. Kita nggak jadi anak-anak gampangan, bukan anak-anak instan, tapi kita anak-anak yang dididik luar biasa. Emas semakin dipanaskan, semakin dileburkan, dia makin murni, makin berkilau, makin bercahaya. Tapi kalau kayu makin dibakar, makin jadi abu, makin jadi arang. Jadi pencobaan itu akan menunjukkan kualitas kita. Masalah itu akan menunjukkan kualitas kita. Apakah kita emas atau kita kayu? Kalau emas semakin dibakar, semakin dihancurkan, makin murni, makin harganya mahal, makin berkilau. Tapi kalau saudara, jangan sampai seperti kayu yang dibakar, dihabiskan, dia hancur. Karena dia nggak punya Roh Kudus, karena nggak ada pengenalan dengan Roh Kudus, karena nggak bergaul karib dengan Roh Kudus. Dan saya berdoa malam hari ini, saudara, kita semua orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus, saudara punya sahabat dekat, Roh Kudus. Saya mau bagikan, ketika saya kalau berangkat ke sekolah atau kemanapun saya berada, saya biasa naik motor, saudara. Bahkan dalam naik motor sekalipun Tuhan banyak berbicara, sampaikan pesan. Ketika saya naik motor, biasanya saya bisa cerita dari A sampai Z. Saya senang menceritakan apa yang saya dapat. Saya sharing. Bahkan ketika kita dalam segala situasi, dimanapun kita berada dalam jalan-jalan kita, Roh Kudus itu selalu berbicara loh saudara. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Cara dengar suara Tuhan adalah apa? Kita buka telinga kita, izinkan Tuhan berbicara. Seringkali Tuhan udah berbicara, tapi karena terlalu banyak pikiran kita, terlalu banyak kesibukan kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, bergaul karib dengan Roh Kudus adalah saudara akan ngalamin Tuhan setiap hari, hadiratnya setiap hari. Saudara, ketika saudara nyembah, saudara ngerasain Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara ngerasain Tuhan. Lagi saudara masak, lagi saudara kerja, lagi saudara di kantor, di usaha, ibu rumah tangga, saudara bisa 24 jam dengar suara hati Tuhan. Jangan kita kebanyakan lagi doa, kita kebanyakan minta terus, ngomong terus. Itu boleh saudara. Tapi siapin telinga kita untuk kita juga dengar apa maunya Tuhan. Kayak misalkan tadi saya persiapan, saya pulang sekolah atau apapun, saya selalu tiba-tiba Tuhan bilang, Ra, gini. Sama Roh Kudus tuh kayak ngobrol, saudara. Sama Roh Kudus tuh ngobrol, 24 jam dalam sehari, saudara berinteraksi sama Roh Kudus. Saya berdoa saudara ngalamin keintiman, bergaul karib dengan Roh Kudus sampai seperti itu. Sampai akhirnya saudara gak ada waktu lagi untuk galau, gak ada waktu lagi untuk depresi, untuk sedih. Tapi saudara benar-benar
Ketika pun saudara ngalamin air mata, saudara bisa bangkit kembali. Ketika saudara lagi lemah, saudara bisa bangkit kembali. Ketika saudara lagi kurang pengharapan, saudara bisa semangat dan maju lagi. Amin, saudara. Saya akan tutup seperti pernah dipenuhi Roh Kudus. Saudara pernah baptisan Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus, tapi kenapa akhir-akhir ini, belakangan ini menjadi nggak peka, nggak sensitif? Kok kayaknya doa-doa kurang power ya, kurang berotoritas. Kok ada masalah, kayaknya bener-bener semeraut, nggak bisa saudara punya kekuatan untuk bangkit. Kita mau buka, saudara. Hati-hati, jangan sampai ternyata mungkin tanpa kita sadari kita sudah mendukakan hati Roh Kudus. Kita buka di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Saya akan tutup akhirnya dengan ini selama 15 menit ke depan mungkin. Saudara yang udah punya minyak urapan, udah ada semua, saudara? Saya mau doain pengurapan terobosan. Jadi nanti mungkin kalau yang sudah didoakan, saya tetap akan satu-satu, tapi ini fokusnya itu lebih ke impartasi power, ya. Impartasi power, tentang impartasi kuasa. Jadi saudara nanti sebutin secara spesifik, saudara mau terobosan di mana? Nanti mungkin bisa ditolong Bapak admin, mungkin Pak Stefanus ya biasanya ya. Nanti kita akan kelompokin. Mungkin saudara yang mau semuanya, tapi hari ini coba yang Roh Kudus berkasih sama saudara. Pertama, terobosan di keuangan. Ini lebih fokusnya gini, ini fokus untuk tanah-tanah yang belum terjual, properti yang belum terjual, atau hutang yang melilit. Ada asetmu yang mau disita bank, atau apapun, mau bayar kontrakan yang deadline. Itu yang paling pertama dikelompokkan. Yang kedua, tentang kesehatan, terobosan dalam kesehatan. Dan yang ketiga, masalah-masalah di keluarga. Mungkin ada ribut di keluarga, anak-anak, ibu, bapak, atau saudara, apapun. Tiga ini tiba-tiba Roh Kudus ingatin. Dan saudara kalau dengan iman, saudara nanti minyaknya diurapin, saudara langsung nanti ke kantor, ke usaha, ke rumah, urapin dengan iman, perkatakan bahwa saudara punya kuasa Roh Kudus, saudara deklarasi apa yang saudara mau. Misalkan tanahmu terjual, propertimu terjual, hutang-hutangmu lunas, apalagi customer datang dengan iman selama 1 bulan ke depan, full bulan Juni, kalau bisa dilanjutin terus nggak apa-apa. Tapi saya minta selama 2 minggu ke depan setiap hari. Saudara, tapi benar-benar harus punya iman ya, harus nantiin dengan luar biasa loh. Terus kalau yang sakit apa, tumpang tangan pakai minyak itu sama bagian tubuh yang sakit atau keluarga-keluarga yang sakit. Jadi benar-benar saudara, malam ini kita akan aktifkan tindakan profetik, tindakan supranatural. Saya lagi bersemangat banget, lagi happy luar biasa. Tuhan Yesus baik banget. Dan saya juga mau saudara ngalamin impartasi ini. Saya juga mau saudara ngalamin mujizat ini. Saya juga mau saudara terima terobosan ini. Amin. Nah, yang terakhir nih, ya. Kita tutup. Jadi saudara biar semangat dulu nih. Ayo siapin minyak urapannya. Tadi ada yang chat apa tuh? Oke. Nah, ini yang terakhir. Saudara, kalau hidup kita mau punya kuasa, tadi kan saya baru kali ini, karena benar-benar ini baru download fresh from heaven selama 1 hari 2 hari. Biasanya saya kalau pengajaran itu biasa saya pakai poin-poin, lebih ke teaching banget ya pengajaran. Tapi kali ini saya benar-benar keluar dari apa yang Roh Kudus bilang. Benar-benar dari 2 hari kemarin Tuhan ingetin terus tentang kuasa Roh Kudus, Tapi begini saudara, satu hal yang saudara harus waspadai, supaya jangan sampai kuasa itu padam. Saya yakin semua pengen loh punya doa yang berkuasa, punya doa yang dijawab. Saya yakin semua mau loh ketika saudara nyembah, saudara muji, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi saudara harus waspada, jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Saudara, amin. Saudara, kalau kita hari ini udah dipenuhi kuasa, bagaimana kita menjaga kuasa itu sampai kita benar-benar ngalamin? Jangan dukakan Roh Kudus. Saudara, gini, saya mau bilang, Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh penolong, roh yang berkuasa, roh apa lagi? Roh yang perkasa, roh Tuhan. Tapi kenapa di Alkitab disebutnya apa? Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris juga disebut Holy Spirit. Artinya apa saudara? Sifat yang paling Tuhan mau
supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sifat kudus atau kekudusan. Sekali lagi ya, supaya saudara nangkep nih. Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan. Roh yang perkasa, gagah perkasa, roh yang lembut, roh keintiman, semuanya ada di Roh Kudus. Tapi kenapa Tuhan mau disebut? Kenapa Tuhan menyebut dirinya Roh Kudus? Karena Tuhan menginginkan kita yang dipenuhi Roh Kudus untuk kita hidup kudus. Saudara, kekudusan itu syarat mutlak untuk kita terima kuasa. Katakan amin. Tubuh kita bait suci Roh Kudus. Bait suci Roh Kudus itu tubuh kita. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang najis. Karena Tuhan yang sudah masuk dalam hidup kita, Roh Kudus bersemayam dalam hati kita. Ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, tapi kalau saudara masukin kebencian, kepahitan, kemarahan, bagaimana Roh Kudus bisa berkuasa atas hidup kita? Karena hati kita penuh kebencian, penuh kepahitan, penuh kemarahan. Sehingga jangan sampai tanpa saudara sadari, Roh Kudus berduka dan dia tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Bukan karena dia tidak mampu, tapi Tuhan bilang, Roh Kudus ada di tempat bait suci Roh Kudus. Bait Roh Kudus itulah hati kita, bait yang kudus. Jadi kalau baitnya nggak kudus, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat? Firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. So hari ini saya mau bilang sama saudara yang masih punya dosa-dosa terikat, dosa-dosa tersembunyi. Kalau masih ada hubungan-hubungan yang gak beres, masih ada yang tersembunyi, kebusukan bangkai, hari ini minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan bereskan. Jangan sampai itu menghambat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Yuk buka dulu yuk Efesus 4 ayat 29 sampai 32 yuk. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 yuk. Baca semua ya. Baca semua ya. 1 Efesus 4 ayat 29 sampai 32. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, mengampuni kita. Saudara, ini jelas dibilang loh di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Ini banyak ya. Ini adalah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Saudara, kalau Roh Kudus berduka, artinya hidup kita nggak punya kuasa. Doa-doa kita nggak doa yang berkuasa. Pujian penyembahan kita jadi kering. Bahwa firman juga kita ada dengar pengkhotbah, mungkin orang kesaksian, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus akan jadi kering. Bisnis kita, usaha kita, apapun hidup kita jadi kosong, kering, kerontang. Makanya saudara harus waspadai, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Saya yakin kita semua mau punya hidup yang berkuasa. Kita semua mau alami pemulihan. Kita semua mau alami mujizat keajaiban. Pastikan Roh Kudus itu aktif dalam hidupmu. Hari ini buang semua hal-hal apapun yang membuat Roh Kudus berduka. Tadi apa? Jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan hanya sumpah serapah ngomongin orang. Kalau mulutmu dolak-dalik, adu domba, pecah belah, oh tidak bisa saudara. Jangan ada perkataan kotor yang kita hanya melepaskan sesuatu energi negatif. Kalau jangan sampai orang ketemu kita, ketemu Anda, ketemu saudara, jadi keikut punya energi yang negatif. Karena apa yang diomongin itu hanya ngomongin orang, hal-hal yang negatif, hanya ngomongin sumpah serapah. Ingat, ini mendukakan Roh Kudus. Tapi dibilang apa? Pakai perkataan yang membangun.
supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara belajar, jangan sampai dari mulut yang sama kita nyembah Tuhan, mulut yang sama kita pakai untuk menghujat orang lain. Tapi Tuhan bilang apa? Pakai mulut kita untuk membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang selanjutnya ayat 31 apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Demikian pula segala kejahatan. Hari ini coba kita cek sama diri kita, sama hati kita. Mana sih hal-hal yang masih belum dibereskan di hati kita? Yuk sama-sama belajar yuk. Tuhan lagi tidak menghakimi loh. Saya lagi datang bukan sedang menghakimi saudara. No. Tapi saya bawa kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus bilang, Tuhan mau bekerja dengan dahsyat buat hidup semua saudara. Tapi seringkali ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, sehingga akhirnya roh itu padam. Dan dia tidak bisa berkuasa, bermanifestasi dalam hidup saudara. Saudara yang masih punya kepahitan, kebencian, walaupun susah, teorinya mah gampang Kak Rara, ngelakuinnya susah. Tapi kalau saudara mau, Tuhan akan kasih kemampuan. Amin. Kalau saudara mau punya keinginan, saudara akan diberi kemampuan sama Tuhan. Rugi loh, rugi saudara. Nyimpan kepahitan itu rugi banget. Pertama, berkat kita terhalang, Roh Kudus berduka, kita nggak damai sejahtera, nggak suka cita. Ayo, pilih mana saudara? Mau lepas dari kepahitan atau tetap nyimpan kepahitan? Jangan-jangan saudara nyimpan kepahitan, orang yang saudara benci, saudara yang kesel, dia udah happy-happy, bahagia, nggak kenapa-napa tuh hidup dia. Bukan lebih dari itu juga, Tuhan nggak suka ada kepahitan, kebencian dalam hati kita. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu masih nyimpan sesuatu di saudara kamu, pergi dulu, beresin dulu masalahmu sama saudaramu, baru balik lagi persembahkan buat Tuhan. Dan dibilang loh, Efesus 4 ayat 29-32 itu Tuhan sendiri yang ngomong loh melalui Paulus. Segala kepahitan, kegeraman itu kayak kemarahan, iri hati, dongkol, kemarahan, pertikaian. Ayo yang masih suka ribut di keluarga, bagaimana Tuhan mau memberkati kalau masih ada keributan, masih gontok-gontokan, masih berantem, fitnah, kejahatan. Waduh, muter balikin keadaan, muter balikin fakta. Hati-hati saudara. Ayo kita mau minta hari ini Roh Kudus diaktifkan kembali. Kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan kalau ada banyak hal dari hidupku yang mendukakan hatimu. Aku mau Roh Kudus kau membara kembali, bergelora kembali. Roh Kudus masuk penuhi hatiku, berkuasa kembali. Dan aku berdoa hari ini Engkau yang sepenuhnya beracara. Ayo saudara, nanti setelah Zoom malam ini, ketika saudara sebelum tidur, minta itu sama Tuhan. Minta pengalaman-pengalaman supranatural sama Tuhan. Saudara harus punya iman kalau orang lain bisa alamin mujizat, saya juga mau. Kalau orang lain bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat, saya juga mau Tuhan. Dan ayat 32, ayo yuk belajar ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Saya yakin kita semua di sini nggak mau Roh Kudus berduka kan? Nggak mau kan saudara? Saudara mau hidup dalam kemuliaan sampai kemuliaan? Saudara mau ngalamin kemenangan demi kemenangan? Mau terima kuasa, jadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria? Yuk, kita aktifin semua kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Aktifkan itu, dan jangan biarkan ada tindakan-tindakan kita, setiap kebobrokan di hati kita yang akhirnya mendukakan Roh Kudus. Hari ini kita belajar sama-sama, dan saya berdoa malam hari ini, sungguh dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, saya berdoa ada kesaksian luar biasa terjadi dari saudara-saudara semua. Bagi saudara yang udah tulis di kolom chat, nanti saya minta tolong dengan hormat untuk nanti dibantu. Tapi saudara yang udah pegang minyak urapan, nanti saya akan mau doain buat minyak urapan saudara. Nanti selama 2 minggu atau sebulan ke depan, saudara dengan iman, ketika saudara mesbah keluarga, saudara bersatu pegangan tangan unity di rumah, minta saudara. Kalau saudara mau jual tadi apa tuh, aset atau apa, sertifikatnya saudara tumpang tangan, angkat setiap hari di hadapan Tuhan. Kalau yang mau terjual rukonya atau rumahnya, urapin. Nggak usah banyak-banyak, misalkan 1 botol kecil aja urapan bisa kok. Kan cuma dikasihnya setitik, 2 titik. Bukan minyak urapannya yang sakti, pengurapan Roh Kudusnya. Tuhannya yang dahsyat, Tuhannya yang punya kuasa. Amin. Tapi Tuhannya itu mengurapi minyak. Tuhan mau pakai tindakan iman, point of contact, untuk kita berdoa. Artinya hadirat Tuhan, artinya pengurapan Tuhan ada buat setiap area hidup kita. Amin saudara.
Semangat semua. Ayo semuanya deklarasi bahwa hidupku penuh kuasa. Mungkin ini di mute semua nggak apa-apa, tapi saya mau semua yang ada ikut Zoom ini perkatakan dengan iman, hidupku punya kuasa. Hidupku tidak pernah sama lagi. Punya kuasa. Hidupku menjadi berkat buat banyak orang. Hidupku menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dibebaskan, yang masalah finansial diberikan terobosan di dalam nama Yesus. Terobosan di dalam nama Yesus. Yes. Kita bahas roh dulu saudara ya. Kita minta pengurapan Tuhan hadir ya. Baru nanti saya serahkan kepada adminnya atau hostnya ya. Semuanya yuk fokus yuk nyembah Tuhan yuk. Semuanya minta yuk, minta urapan Roh Kudus ya. Yang sudah bisa bahasa roh, ayo kita sembah dalam bahasa roh. Semuanya doa, kita sembah Tuhan.
Yesus. Berkati semua orang yang ada dalam Zoom ini, keluarga besar kami, orang yang kami kasihi. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami mau bergaul karib dengan Roh Kudus. Kami mau berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami menjadi ciptaan yang baru. Dan ampuni kami kalau kami seringkali mendukakan hati Roh Kudus. Kami minta anugerah Tuhan untuk kami menang dari dosa-dosa kami, untuk kami hidup kudus, dan kami terbang tinggi bersama Tuhan. Kami percaya semua yang hadir tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan bebaskan, yang kesusahan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Karena kami percaya Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami terima semua, dan kami hari ini berdoa, segala serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi daripada si jahat, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami terima damai sejahtera, kami terima sukacita berlimpah-limpah, dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.